Jadi karena saking serunya nih beatnya dan penontonnya gue langsung kayak gitu. Terus waktu kayak gue balikin gini terlalu kenceng. Jadi kayak terus gue ngeliat mic gue, mic-nya kan hitam ya, mic-nya ada putih-putih. Gue langsung kayak gue nggak, pas Audrey lagi nyanyi gue langsung kecantikan, gigi gue masih ada gak? Gigi gue masih ada gak? Agak rompal gitu ya. Musisi dengan dance terbaik di dunia menurut lo? Hah? Terus nyanyi sambil joget tapi nggak ngos-ngosan. Kalau ada yang punya link YouTube-nya juga share ke kita. Saya juga nggak tahu lagi. Ada anakku tuh. By the way, ternyata di antara kalian bertiga, gue cukup sering ke rumah Cantika tanpa dia tahu. Kok sounds kayak rampok ya? Padahal enggak. Pada saat itu ada PS gue hilang. Di sini ternyata. Di sini bener. Tadi lu baru nemu ya? Enggak, saat itu belum ada PS5 sih. Jadi gue kenal bokap. Iya. Om Ternyata. Iman. Iya, dan memang gue tuh first impression gue sama bokap lu tuh dia support banget keluarganya yang passion, hobi. Termasuk Jeremy di basket ya. Nah, di situ menurut gue apa ya, keluarga penting sih ya untuk dukung karir. Pasti iya sih, pasti banget. Apa sih privilege dari bokap yang lo dapetin sampai di titik sekarang? Dimulai dari lo. Support itu benar banget sih, nggak cuma dari bokap, sebenarnya dari the whole family. Untungnya terlahir di keluarga yang nggak terlalu mendikte, oh anaknya harus jadi apa segala macam. Kayaknya itu juga karena nyokap juga punya kebebasan itu di keluarganya dulu. Dan bokap walaupun anak tunggal sekalipun, Eyang Putri dan Eyang Kakung juga sangat memfasilitasi dia akan hobi-hobi dia. Dia kan juga suka olahraga, dia juga suka otomotif yang mungkin untuk angkatan dia anak satu-satunya masa boleh sih dibebasin untuk milih yang kayak gitu kan. Jadi kayaknya itu yang diterapin sama nyokap bokap gue ke gue sama Jeremy sama adik gue Damika. Jadi kita mau suka apa aja dari kecil memang ya udah, misalnya suka nyanyi ya dilesin, suka olahraga dimasukin klub basket gitu kayak Jeremy gitu. Iya benar. Terus di titik apa sampai lo bilang ke bokap, ini kayaknya karir aku di sini nih? Sebenarnya nggak ada momen pasti yang gue bilang gitu ya, cuma dia kayak juga ngeliat perkembangan dari gue yang suka nyanyi sebagai hobi doang, terus tiba-tiba karena memang nyokap sendiri kan juga dulunya penyanyi, jadi dia juga udah bokap juga mungkin familiar dengan dunia entertainment juga karena nikah sama nyokap. Jadi waktu dia ngeliat gue suka nyanyi, akhirnya gue dilesin, terus habis itu ketemu manajer dan akhirnya ketemu sama Audrey. Itu semua terjadi sangat organik dan emang gak ada pembicaraan Pak aku mau karir aku dan profesi aku di sini tuh nggak ada. Jadi tapi ngalir aja ya. Keren. Gitu. Amal gimana? Dari keluarga lo? Dari keluarga Cantika gak mau dapat. Kalau Cantika menurut gue, ya gue sama Audrey sih kurang lebih sama sebenarnya. Jadi nyokap juga dulu nyanyi, tapi bokap tuh dari muda emang udah langsung terjunnya ke pelayanan, ke bidang kerohanian Jadi bokap itu pendeta, tapi abis itu ngajar juga di sekolah teologi. Dosen juga. Dan abis itu later on, nyokap juga kayak belasan tahun tuh kayak akhirnya memutuskan untuk jadi pelayan Tuhan juga. Jadi kayak kita growing up di gereja, tapi mereka berdua juga nggak pernah, kita kan 4 bersaudara. Itu nggak pernah ada yang kayak menuntut kayak pokoknya harus jadi pendeta, harus gitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah maksain itu. Dan dia mereka berdua benar-benar support anaknya juga untuk kemanapun. Mengejar apa yang kita suka. Jadi akhirnya anak-anaknya berempat sebenarnya hobinya juga luas ya, agak beda-beda. Dan kakak tertua akhirnya jadi pendeta juga. Kakak nomor 1 dia juga jadi pendeta, tapi bukan karena papa paksaan, yang menyuruh, tapi dia aja tiba-tiba kayak terpanggil. Awalnya desain gitu kan, kakak yang nomor 2 suka musik juga, cuman ke science gitu-gitu. Jadi emang saintis tuh ya, profesi yang cukup langka loh itu, saintis gitu. Tapi kalau musik emang kayak mama papa emang dua-duanya sangat suka musik, jadi kayak kita berempat emang sesuka itu sama musik jadinya. Jadi kayak ketika kita bertemu dengan Cantika waktu itu dan dengan manajer kita waktu itu, mama papa juga yang kayak kalau kalian mau ini ya. Jadi emang darah seni juga ada di keluarga itu iya sih, kalian ya. Nah kalau gue baca kan memang
Cantika nih menghubung kontak mereka tuh via Facebook ya. Betul. Awalnya karena gue lihat walaupun udah 2013 ya, tadi kita bahas di luar, gue lihat Payphone tuh cover. Nah itu udah kenal belum di 2013? Udah. Udah kenal 4 tahun kita. 2009. Oke. Single pertama kita kan 2010, album pertama 2012. Jadi 2013 udah GAC. Nah mungkin udah sering ditanya nih ya, tapi coba lo ceritain lagi pertama kali ketemu tuh gimana tuh? Berawal dari menghubungi mungkin. Hubungi lewat Facebook ke Gamal, terus akhirnya 2009 itu kita ketemuan, kita bertiga sama orang tua Gamal Audrey sama manajer kita ketemuan di Plaza Senayan waktu itu. Terus berlanjut kita sempat menyambangi tangga waktu itu lagi latihan grup tangga. Tahu. Karena manajernya sama nih. Jadi dia kayak mau nggak lihat tangga latihan, mau banget kan kita kayak ngefans ya. Iya Tangga. Kira kita ngeliat kamu starstruck lagi tuh pertama kali God, kita ngeliat mereka latihan, habis itu kita berlanjut ke karaoke. Jadi kita bertiga dengan manajer kita dan orang tua pergi karaoke. Karena waktu itu kita aku sama Audrey tuh masih underage gitu loh. Jadi 16 ya kita ya? Iya, 16 tahun. High school. Iya, dan di zaman 2009 tuh kan belum lumrah ya ngajak orang ketemuan dari social media. Ternyata tuh kayak sesuatu, Instagram aja belum ada. Belum ada. Instagram belum ada, bener. Jadilah memboyong orang tua juga supaya kayak kelihatan ini serius dan baik-baik nih kenalannya gitu. Udah pas di karaoke, mulai milih-milih lagu dan nyanyi, ternyata referensi yang kita dengerin tuh hampir sama, mirip-mirip. Ternyata suka denger R&B basically gitu. Udah dari situ akhirnya mulai sering ngumpul di rumah manajer kita karena dia juga ada kayak mini studio. Akhirnya udah workshop segala macam, dibantuin Kamga juga salah satu yang bantu-bantu nulis lagu gitu. Lalu official lah kalian. Iya. Di 2010 ngerilis. 2010. Gue tuh suka ngobrol sama Rai kan, suka basket sama dia kan. Dia bilang sih, gue tuh kalau lihat GAC tuh kayak seneng banget karena spiritnya sama menurut dia. Menurut dia, bahkan dia menyesal lagu kalian yang mana itu, gue mau banget ada di situ tuh. Yang mana? Sebenarnya dulu kita pas bikin album kedua tuh sempet banget kepikiran kayak pengen ada lagu yang ada kolaborasinya gitu-gitu. Apa hits kalian yang bahagia? Ya itu dia mau banget. Tapi dia pernah ngomong ke gue juga sih. Iya. Kayak ini lagu bagus banget, terus dia bilang I wish kayak gue bisa nge-rap di lagu itu. Dia pernah ngomong kayak gitu. Rai, tenang, nanti kalau konser tunggal lo di mana itu lu tuh kayaknya, bener gak? Bener ya, kita mungkin akan ada rilis lagi kan untuk collaborate atau di lagu apa bikin bareng kan nggak tahu. Bisa banget sih. Dan menurut mereka juga anak-anak keren ya karakternya tuh sama, mirip lah. Kayaknya energi yang dibawakan kali ya. Dan Rai itu katanya suka GAC karena ada dance-nya. Dia sebenarnya kalau di Run kan dia agak memaksa ya, Nino sama Anta untuk karena dia pengen dia dance pengen tapi banget. Jadi dia kayak, gue tuh pengen banget sebenarnya gabung sama dia. oh iya random banget, kocak. Nah bicara soal dance kan memang dulu tuh kalau era 90-an tuh era gue udah pasti lah ya, ada boy band, ada Michael Jackson, ada Usher semua. Kalian kenapa masih tertarik dengan elemen dance-nya di era sekarang? Sebenarnya apa ya? Terutama mungkin pas generasi kita bertumbuh kali ya, zaman-zaman kita SMP SMA tuh nontonnya kan R&B pada masa itu kan benar-benar kayak Neo, Chris Brown, Beyonce, Rihanna. Jadi emang kayak sangat dekat dengan dance juga gitu dan kayak seru aja mengekspresikan lagu dan beat, rhythm dengan jadi badan gitu. Jadi visualnya juga menurut kita menarik aja gitu. Itu capeknya ekstra tuh. Iya kan? Gue sebagai orang awam aja ngeliatnya anjrit, lo ngatur nafas apa, ya kan? Apalagi kita kan udah sempat vakum 3 tahun kan kemarin tuh 2019 sampai 2023. Terus akhirnya pas comeback lagu pertama kita juga kita ngerasa kayaknya, jadi kita memang dance tapi kan pasti kebutuhan lagunya juga ya. Jadi kita nggak maksain kalau emang lagu yang nggak butuh dance banget ya nggak usah gitu. Cuma pas banget single pertama kita pas comeback itu judulnya Baru, kita ngerasa kayak butuh banget deh ini ada koreografinya gitu saya. Sementara umur kita kan udah kayak 30 ya. Kita tidak seperti waktu kita memulai karir ini ya. Itu pas latihan intens kayak 8 kali latihan lumayan buat video klip tuh lumayan kerasa capek ya. Tapi emang kalian nge-build itu untuk menjadi karakter grup kalian ya? Kayaknya kita emang harus ada dance terus deh. Sebenarnya membentukan karakter itu lumayan proses juga ya. Karena maksudnya kayak single pertama kita 2010 tuh kita udah pakai dance, tapi kayak kita ngerasa kita belum siap gitu rasanya pada saat itu gitu karena latihannya masih kurang dan segala macam. Terus kayak kita juga secara musik juga masih mencari ramuannya gitu somehow, jadi masih
nyari-nyari banget deh. Dan kita juga sambil kenalan dari panggung ke panggung, akhirnya mengenali karakter masing-masing, karakter suara juga. Jadi menuju ke album kedua juga udah panjang sebenarnya prosesnya ya. Dan sampai sekarang udah berapa, menuju 14 tahun kemudian sih kita udah makin kebentuk lah karakternya, dan kita makin kayak tahu oh ini GAC banget nih gitu. Dan kita nggak mau ngilangin karakter itu karena emang untuk bikin mencari karakter prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Dan sebenarnya enggak selalu mengharuskan untuk dance sih, yang kayak pokoknya GAC dance banget gitu, sebenarnya enggak. Tapi kayak basically kita bertiga nggak bisa diem aja kalau denger beat gitu, denger musik enak tuh kayak pengen joget. Cuma kalau jogetnya nggak dibikin koreografi kan kayak agak berarakan ya kalau bertiga. Jadi kayak secara visual kayak kurang enak dilihat. Jadi dan sering menyebabkan kecelakaan-kecelakaan ya. Karena dia kan agak adrenalin banget ya dia ya. Jadi ntar dia bergerak gini, aku ketabok mic dan ketabok tangan dia berdarah atau cantiknya jatuh kalau lagi live gitu. Atau dia jatuh atau gue menyakiti diri gue sendiri juga pernah. Misalnya gimana? Jadi karena saking serunya nih beatnya dan penontonnya, gue langsung kayak gitu. Terus waktu kayak gue balikin gini terlalu kenceng, jadi kayak terus gue ngeliat mic gue, mic-nya kan hitam ya, mic-nya putih-putih. Gue langsung kayak, gue pas Audrey lagi nyanyi gue langsung kecantikan, gigi gue masih ada gak? Gigi gue masih ada gak? Agak rompal gitu ya. Itu bener gigi lo itu? Rompal tapi nggak copot, karena kalau copot kan agak, gue ketawa-tawa, ompong kan agak lucu ya. Sama ini yang gue inget, Gamal juga pernah, jadi waktu itu kita manggung di pensi, terus panggungnya tuh ada karpet kasar gitu. Terus pas lagu Bahagia, hey apa kabar itu kan ada break musik tuh. Gamal slide pakai lutut gitu. Kayak pemain bola gitu. Iya tuh habis kan. ngegolin kan. Habis itu udah pas udah kelar ya udah luka-luka aja udah. Dia kayak kok agak perih ya, tapi ya udah dihabiskan dulu lagunya. Jam turun panggung langsung diobatin. Ngocor. Dia emang suka melukai dirinya sendiri karena dia adrenalin banget. Jadi makanya salah satu kita mengakali dengan membuat koreografi adalah biar untuk teratur. Iya betul. Koreografernya siapa? Beda-beda. Cuma yang recent yang pas kita comeback itu ada namanya Brandon sama Chemi sama Jessica James. Jessica James tahu. Iya. Semi blank bukan? Chemi. Chemi. Bukan. Iya, oke. Gitu. Itu mereka bertiga. Jessica James tahu. Dia juga nyanyi juga kan? Betul. Iya. Jessica James tahu. Oke. Lalu balik tadi pertanyaan gue, kalau yang di lokal kalian look up ke siapa sebenarnya? Kan tadi disangkal tuh, wah bukan itu kita inspirasinya. Oh, Tofu. Kalau secara grup mungkin nggak terlalu ada yang exact gimana ya. Nggak harus grup deh, kalian yang inspiring. Cuma ya Bisa kayak juga AB3 solo. itu juga salah satu grup. AB3 itu iya. wah gila sih. Itu vocally dan mereka dance banget juga lagi. Iya benar-benar. Itu mereka. Sampai sekarang lagi. Iya benar. Sekarang masih ya? Masih loh. Masih aktif Setiap mereka ya? perform tuh ada dance-nya juga. Ya. Tapi kalau grup susah. Atau ya. kalau nggak grup katanya. Banyak ya influence maksudnya dari Agak segi misalnya mencelok. songwriting-nya mungkin atau Lumayan sulit sih sebenarnya untuk mencari kayak satu exact contoh Kiblatnya gitu, gitu. Karena kayak bisa dibilang emang kayak grup kayak GAC emang rada jarang banget sih. Iya. Kayak kombinasi cewek cowok juga jarang. Mungkin dulu tangga gitu ya, cuman secara musik juga beda. Abis itu kalau sekarang hi-fi pun Beda mereka juga. juga band. Benar juga, iya. jadi Trio Kwek ya. mungkin Triakwek sih kayaknya menurut gue. Ya, itu sih inspirasi kita dari tadi kita itu ngomong. legend banget tuh. Hall of Fame tuh udah tuh level itu. Gitu. Jadi kita adult version of Triakwek lah gitu. Benar. Remaja dan adult ya. Remaja menuju adult. Tapi musisi Indonesia udah banyak banget sih yang menginspirasi kita ya. Iya. Karena kayak menginspirasinya tuh dari sisi-sisi yang apa ya, berbeda lah gitu. Dari beda-beda mereka punya kayak kekuatannya masing-masing yang akhirnya inspire kita to do sesuatu yang mungkin Dengan cara jadi kita, outputnya beda lagi gitu. Mungkin mentalitinya. Iya. Mungkin cara dia performnya. Iya, cara dia mengekspresikan dirinya gitu Iya, kan. iya, Jadi kayak Kalau menginspirasi mah banyak ya sebenarnya. Ran gitu pastilah ngaruh. iya. Ran tangga. Run dengan kayak mungkin bilingualnya zaman dulu kan nggak terlalu banyak ya. Iya. Di masa-masa kita. Dan Jadi catchiness tuh Iya. ada nggak sih? Maksudnya lagu-lagu mereka kan selalu catchy dan easy Iya, listening gitu kan. mencampurkan pop dan
rap juga gitu Iya. kan. Gitu. Jadi Ran salah satunya. Pasti. Tangga juga pasti for sure. Itu tidak bisa dipungkiri sih. Dan maksudnya Kamga juga bantuin kita di album pertama, jadi kayak pasti banyak influence by juga. Terus siapa lagi? Band nggak ada band? Ada nggak band? Bandnya. Band. Jujur nggak terlalu dengerin band sebenarnya. Hip hop bagaimana? Di sini ya? Di era itu lagi ini sih. Lagi nggak Di terlalu banyak 2000 2010 tuh emang kan. Kayak 90-an lebih banyak. lebih banyak Nah, anak tapi pesta rap sih. 90-an kita baru lahir tuh. Iya. Jadi belum kayak terlalu belum terlalu kebentuk sadar tuh ya. dengan apa yang kita Iya, dengar. Iya. Soalnya zaman kita kayak lumayan solois ya. Solo-solo Maksudnya Iya, zaman-zaman kayak iya. Glenn Fredly, Iya. Rio Febrian gitu-gitu kan. Iya. Jadi Bener lagi. kalau Dan trio kuek-kuek gitu kan kalau pas kita 90-an yang kita dengar. Nah pas kita SMA, emang SMP SMA baru muncul kayak Afgan, Iya. kan Ran, Vidi gitu. Jadi Raisa kita mulai rada bareng ya. Raisa bareng sih. Oke. Jadi emang lagi kayak cultural reset lah pada Sedap. saat itu. Kalian walaupun minat musiknya sama, pasti kan ada perbedaan taste juga. Gimana tuh nyatuinnya dalam pembuatan lagu misalnya? Didiskusikan. Diskusikan sih. Biasanya ini ya, kayak kalau kita tiap mau mulai workshop bikin lagu apa, biasanya tuh sekarang menentukan referensi dulu. Ya, vibe yang kita mau di lagunya seperti apa. Kita Ntar bikin kita lagu biasanya kayak apa nih? lempar-lempar kan, oh udah denger lagu ini belum, udah denger lagu ini, jadi akhirnya makin bikin playlist bisa. Berantem gitu pernah nggak? Ketika proses kreatif gitu Iya. ya? Kayaknya enggak ya. Enggak sih. Bagus, Ya bagus. maksudnya kayak argumen kecil-kecil tapi bukan yang kayak berantem Sampai sampai ngambek gitu, iya, ya. enggak. Aku udah nggak bisa lagi sampai gitu sih. soalnya kita emang konsepnya kan Indonesia ya, musyawarah untuk mufakat gitu. Jadi Nanti gua ke arah situ nih kalau mau. Kan? Ke arah politik deh. Nah tapi menarik gini, ini sih gua mau sharing ke kalian setuju apa enggak? Jadi gua pernah ngobrol sama grup rap Neo. Dia bilang kok since era sosial media, nah tapi pada faktanya kalian nggak begitu. Itu di hip hop itu grup rap dikit. Karena semenjak ada Instagram dan lain-lain orang lebih bersifat individu. Tadi kan lo menggarisbawahi solois kan. Nah itu si anak-anak Neo bilang itu karena era sosial media kok kita bisa terkenal dari YouTube. Gue nggak perlu grup lain. Itu juga terjadi di Amerika. Terakhir kan Migos doang. Cuma dulu ada Wu-Tang, ada apa. Iya, Sekarang bener sendiri ada fenomena itu di hip hop. Nah, gue sih salut sih kalian tetap bisa jadi satu di era yang Lagi individualis. lagi gitu. individualis. Tapi kalian setuju nggak sama point of view itu? Itu lumayan pengaruh juga kayaknya mungkin Pasti ya. ada Pasti sedikit ada ya, banyak Sadar sih. orang jadi individualis karena semuanya udah bisa di-produce sendiri, udah bisa pemasaran sendiri gitu kan. Cuma kalau ngeliatnya ke Korea sih kayak nggak valid ya. Gak ngaruh ya, kayak mereka tetap dengan Apa yang emang culture Tapi mereka mereka- grup selalu kayak gitu ya. Iya. Itu didesain government nggak sih? Jadi kayak Kalau mereka ya? Iya harus grup loh. Biar kayak ini kan iya, lebih kalau kalian kan powerful. mandiri. Tek. Gua nggak tahu ya. apa ya? Apa mungkin karena emang kita udah mulai dari sebelum sosial media gimana banget udah terbentuk. Kita lumayan budayanya. transisi ya. Ya transisi dari Facebook ya. Mungkin kalau waktu kita mulai udah ada sosial media mungkin kita tidak akan terbentuk kayak gini kali. Mungkin. Ya, terima kasih kepada YouTube juga kan. Nah, Itu ya. Pasti lagu pertama kalian apa yang di cover? Gamal ada sendiri. iya, gue upload beberapa Dua kali ya? sendiri. Dua sendiri dulu. Ada lagu Michael Bublé, ada lagu Christina Aguilera, habis itu Berdua sama baru yang lagu ketiga tuh mulai nyanyiin duet. Lagu duet. Iya. Akhirnya ngajakin Audrey nyanyiin Nio Hate That I Rihanna. Love You. Oh, Rihanna nih. awalnya jadi lu dulu. Dia dulu. Iya. Jadi oke. Tapi dengan kualitas yang jelek banget ya, kayak gelap banget videonya Agak kayak remang-remang. lebih ke kayak ini sebenarnya kalau mungkin zaman dulu udah kenal SoundCloud, uploadnya di SoundCloud aja karena mukanya nggak kelihatan tuh video Oke. awal-awal. Iya, Ada iya. noise lagi. Berisik dari banget, dari kameranya kamera. juga bukan pakai mikrofon, pakai kamera pocket, jadi kayak kualitasnya jelek banget. Cuma sekarang itu jadi legendary. Aduh. Karena vintage tuh. Kayak Justru iya, vintage. itu lebih mahal. Dari dulu tuh. diupload udah vintage. Padahal sebenarnya. Justru itu raw tuh. Keren tuh, rawnya tuh keren. Cantika kan ngelihat mereka di YouTube kan. Lu lagi searching apa sebenarnya? Gue lagi nonton video klip itu Nio sama Rihanna. Hate That I Kalau Love dulu You. kan YouTube beda ya algoritmanya sama sekarang. Kalau dulu kan beneran related sama video yang kita tonton gitu loh. Kalau Iya. sekarang lumayan random ya. Lu lagi nonton apa? Video yang di feature lainnya tuh bisa yang kayak ya udah random Sengacak video itu. apa aja gitu Iya, loh. iya, Nah dulu iya, tuh iya, gara-gara gue nonton video klip itu,
Jadi di sebelah kanannya itu related videosnya kayak orang-orang yang nge-cover lagu itu gitu. Nah salah satunya adalah mereka berdua ini. Terus Video antik itu. random aja kayak ini siapa nih gitu. Udah terus ngeklik akhirnya mulai masuk ke channelnya Gamal terus ngeliat video-video yang lain gitu. Udah. Oke, Baru abis itu gue kasih link video mereka ke manajer gue yang akhirnya dulu sempat jadi manajer GAC, Johandi Yahya namanya. Gue kirim ke dia kayak Bang Jo nih liat deh. Karena waktu itu gue udah pengen nyanyi, cuma pas dia tanya mau nyanyi sendiri nggak, gue nya nggak berani. Terus dia kayak, kamu ada teman-teman yang seumuran kamu nggak yang suka nyanyi? Jadi kita bikin kayak duo atau grup gitu. Nggak ada lagi teman sekolah gue yang suka nyanyi kayaknya gitu. Jadi waktu ketemu YouTube mereka, terus kayaknya gue cuma ini doang aja nebak-nebak, kayaknya umurnya masih ya segue gitu kali ya. Gue kasih linknya ke dia dan gue juga message ke Facebooknya Gamal. Bang Jo juga ngubungin Gamal juga gitu untuk ngajak ketemuan sama orang tua. Udah. Gitu. Sebelum dihubungin Cantika ada yang kontak nggak pihak Ada lain? kan Mal Ada beberapa. sebenarnya beberapa, cuman Banyak ya. karena kita tuh beneran nggak ada apa ya, keluarga kita Koneksi. nggak ada yang kenal sama siapapun di industri gitu loh. Jadi nggak ada kayak temennya papa tuh penyanyi atau manajer atau kerja di label atau apa gitu, nggak ada sama sekali, nol. Jadi setiap kali ada orang kontak atau DM message kayak gitu dan biasanya tuh kalimatnya tuh agak-agak suka nyeremin soalnya. Misalnya Jadi gimana? misalkan kayak Takut-takutin ya? kalian tertarik bikin album gitu kan, kayak nggak pernah kenalan, Belum kenal. Iya, langsung iya. nawarin ini begitu kan, kita ini gimana ya, apakah kita akan dimanfaatkan atau gimana gitu kan. Iya, Nah Bang Jo nih salah satu yang kayak Approach-nya ini ya. Mungkin etika dalam berkomunikasinya lebih inilah, dia kayak ngajakin Ketemu dengan ketemu orang juga tua. dengan orang tua, apakah kayak tertarik untuk masuk ke industri musik dengan lebih serius dan segala macem gitulah. Pokoknya terasa aman gitu dari message-nya pada saat itu, dan akhirnya karena diajakin ketemu orang tua juga kita ngerasa lebih aman kan. Udah Ketemu deh. gitu. Nah, di saat kan sebenarnya kalau dengar dari cerita lo sebenarnya yang excited nih lo nih buat berkarir kan. Gue belum ketemu tim yang bisa. Karena lo gak bisa sendiri kan. Berarti lo pas ngeliat mereka, ini nih kayaknya nih. Gitu ya? Emang gitu gak sih Tik? Walaupun kayak belum tahu banget, Iya kan? oh ini bisa dijadiin grup gitu tuh kita belum ada bayangan sama sekali dari awal. Jadi beneran cuma kayak ngasih tahu aja ke manajer gue kayak ini suaranya juga bagus bang gitu, dan kayaknya masih muda juga, terus pas dihubungin juga disambutnya dengan baik. Pas kita ketemu aja juga kita belum tahu kita akan dibikin GAC. Bahkan dulu tuh gue sama Audrey workshop sama Kamga juga bikin lagunya tuh duo gitu. Iya. Jadi ada lagu duo, terus dianya solo. Dulu tuh udah bikin kayak demo-demo rough gitu, tapi pas Ternyata. kita lagi zaman-zaman workshop, terus waktu itu di rumah manajer kita ada temennya dia yang tiba-tiba nodong kita bertiga, kalian bikin cover apa dong nyanyi bertiga? Aduh, kita nyanyi bertiga apa ya? Cuma waktu itu pas kita lagi dengerin banget Lady Gaga Just Dance. Just Dance. Iya, Oke. terus udah bikin aja si cover Just Dance itu, dia yang ngerekam, Dia yang upload. dia yang upload di Facebook, tiba-tiba ada orang lain entah siapa upload itu ke YouTube, dan tiba-tiba Videonya viral. viral di gitu. zaman itu. Oke. Nah, Yang upload orang Filipina lagi. iya, kita juga nggak tahu. Kita sampai Kita sekarang nggak juga punya nggak datanya punya juga. data ya sampai sekarang. Oh. Terus udah Bang Jo lagi ke Sony Music waktu itu untuk meetingin tangga. Sekalian dia kayak nunjukin video kita itu Oke. ke bosnya Sony yang dulu, Pak ini ada anak-anak suka nyanyi juga nih gini-gini, terus dikasih lihat video Just Dance itu. Oh ya udah diajak ketemuan, dan ya udah kenapa nggak bikin untuk single pertamanya bertiga aja gitu. Asik. Udah. Itu berapa lama tuh rentang waktunya dari kalian? Dari Kenal, ketemu di Plaza Senayan sampai jadi Setahun ini. tahun kali ya ya. berarti. Setahun. Oh, lumayan ya. Lumayan ya. Karena itu kan ada workshop bikin Gamal solo. Kita apa juga masih macam-macam. sekolah ya? Iya. Kita juga masih sekolah gitu, jadi nggak kerasa kayak aduh lama banget kapan nih kita rilisnya, nggak gitu, karena kita Karena juga ada masih sibuk kegiatan sekolah lain kan. juga. Dan gue lagi UN. Iya, iya. Iya. yang UN waktu itu Gue ya? UN. Jadi 2009 tuh gue UN. Jadi baru waktu setelah lulus. Baru tuh bisa kayak beneran. 2010 pertengahan ya? 2000. Lu lulus? Enggak deh, lu masuk Gue kuliah 2009 2009 ya? ya. Jadi itu masuk kuliah. Iya gitu deh. Makanya sebenarnya di album pertama dan kedua kita ya, itu tuh kayak nggak semuanya lagu kita nyanyiin bertiga gitu. Tracknya. Album ketiga juga ya? Album ketiga juga. Iya deng, di 3 album terakhir kemarin itu kita benar-benar ada lagu solo-solo. Ah, oke. Bahkan kalau di album pertama ada lagu duet. Iya. Jadi Sebelum kayak- akhirnya kita vakum dan akhirnya beneran kayak bikin solo Fokus. masing-masing Iya. aja waktu itu selama 3,5 tahun. Pas pandemi itu. Pas pandemi. Iya.
Dan rencananya sih kalau kita akan comeback di album ini sih nggak akan ada solo-solonya lagi. Nggak ada, karena sekarang udah bisa kalau mau bikin solo ya bikin Udah sendiri ada, aja. kan? Project di luar GAC gitu. Iya. Sedikit flashback nih. Sempat ada momen kalian di Grammy. Iya. Oh my God. Gimana itu ceritanya? Itu juga aneh Itu banget. kita nggak ya. tahu lagi. Gak tahu tuh Itu ya? random Enggak. banget. Gue lagi kelas kayaknya deh. Iya, gue masih tidur. Kayaknya ada masa ketika kayak YouTube emang semacam apa ya bilang konten yang udah diupload jadi ke milik YouTube mereka tuh ya. ya milik Milik publik mereka. lah, milik Iya. YouTube gitu milik. Jadi kayaknya nggak perlu ada izin-izinan kayak gitu. Nah pada masa itu juga ya Grammy adalah masih sampai sekarang salah satu ajang yang paling bergengsi lah ya di musik. Jadi pada saat itu juga ketika video orang-orang dipakai, orang-orangnya juga pasti akan seneng ya. Iya. Iya. Gak akan marah, aku nggak pakai izin gitu nggak akan ya. Seru bangga ya. Iya, dan salah satunya waktu itu video kita yang beneran kita nggak ada info yang sama sekali hubungin dari dulu. pihak Grammy. Tapi Dari label ternyata- kita juga nggak tahu Iya. gitu. Jadi emang ternyata ada salah satu kategori karena waktu itu lagi zamannya YouTube banget kan, Iya. lagi naik-naiknya YouTube dan lagi lagi zamannya orang cover-cover dan akhirnya di salah satu kategori yang judulnya Best Pop Solo Performance instead of masangin Video video klip klip dari merekanya. artisnya untuk represent masing-masing lagu yang masuk nominasi itu pakai cover-cover. Iya. Oke. Dan kebetulan pas covernya Pas lagunya pas lagu Justin Timberlake yang Mirrors mereka Pakai cover memilih pakai kita. covernya Iya, Mirrors. Bener. GAC gitu. Itu jadi ya kita pun nggak ada idea, kita nggak ada clue banget. Cantika kayak kuliah, aku mau kayak Masih masih tidur, tidur. pagi Saya tuh kan banget. pagi kan selalu kalau Grammy itu. Terus itu kayak rame, kalian masuk Grammy kayak? Masuk Grammy apa? Kalian taunya setelah udah tayang jadi nggak nonton? Iya. Nggak nonton. Bahkan iya. Jadi kayak temen hubungin gue lupa sih waktu itu via WhatsApp atau apa, SMS atau apa, kayak WhatsApp deh mungkin. Kalian masuk Grammy gitu-gitu. Gue masih kelas, Grammy apaan, lagu GAC apa, nggak mungkin Nah, nominasi, masuk nominasi Iya, gitu iya. tiba-tiba Clueless out of banget. nowhere. Iya. Terus baru akhirnya setelah itu dari Ran dan orang-orang mulai ngasih tahu Iya, baru kayak, baru kita video lihat. kita dipakai gitu. Seneng dong. Seneng lah. Iya. Seneng. Kita kayak berarti mereka lihat muka kita walaupun kayak enggak sih. Itu Cuma berapa yang kayak dipilih ya beneran. kalau boleh tahu dari seluruh dunia? Kayaknya nggak nyampe 20 ya? Enggak kok. Enggak, kalau nominasi itu tuh mungkin kayak cuma 5. Oh, 5. 6 ya, berarti 5 Oke. atau 6 video. Menang nggak di situ Justin Timberlake? Enggak, Enggak. yang menang Lord. Oke. Justin Timberlake juga nggak datang jadi kayak semoga ngeliat di rumah kali ya. Iya. Atau dia udah tahu dia nggak menang. Jadi makanya nggak Oke, dia nggak datang. Justin Timberlake juga musisi yang identik sama dance. Betul. Nah, balik lagi nih dance nih. Kalian kan di video klip terakhirnya juga dance tuh. Nah itu kalian emang apa namanya ya? Emang nge-planning dari awal album ini? Akan dance semua. Gue kayak dance semua deh. Atau ya enggak deh, ngalir aja. Ngalir aja sebenarnya tergantung kebutuhan lagunya sih ya kita. Dan ternyata di 3 single terbaru kami ini emang kayaknya kalau nggak pakai dance sayang. Makanya jadi kayak dance banget nih GAC nih pas comeback. Nah itu si Jessica Jens itu. Jessica Jens tuh di yang single kedua. Single kedua. Oke. Yang pertama itu Brandon yang bikin koreonya, tapi yang ngelatih kita namanya Chemi. Masih satu dance crew tuh sama Brandon, HBS. Terus kedua tuh Jessica James, baru yang ketiga ini Chemi juga yang bikin. Oke. Musisi dengan dance terbaik di dunia menurut lo? Hah? Musisi, gue Michael Jackson. Michael Iya. Jackson. Iyalah, for Iyalah. sure. Itu mah kayaknya the Kedua deh. Oke, kita blueprint. Itu satu ya. Gue Chris Brown. oh my god, iya. Karena Usher menurut gue suaranya lebih bagus dari Chris Brown, tapi kalau dance Chris Brown tuh lebih flavor gitu loh, lebih groove menurut gue. Menurut kalian siapa? Setuju. Chris Brown juga? Chris Brown, dia apa ya, punya kayak swag tersendiri gitu, Iya, yang kayaknya nggak Gak bisa dilatih, itu gift. iya bener. Bener. Karena di olahraga ada kayak gitu. Iya, iya. Michael Jordan tuh di bola, Ronaldinho tuh ada flavornya yang talent Iya, udah. Iya, iya, benar-benar. Flow-nya nggak bisa kayak pakai. Nggak bisa dilatih Iya. yang Gak kayak. bisa dilatih. Iya, iya. Nah Chris Brown punya itu ya.
Mana belum pernah kesini lagi. Iya lagi, udah keburu mukulin Rihanna lagi. Iya. Tapi udah lah, Iya, itu bener. udah lewat Udah lah, lah, itu ya. udah lewat jauh lah mukulin Rihanna-nya. Iya. Udah Semoga dia, lewat, dia udah mukulin lewat. yang lain sekarang lu. Dia udah memiliki anak, udah pada beranak kan dua-duanya juga. Udah lah, udah berdamai. Tahun lalu ke Thailand tapi. Chris Brown. Oh iya. Iya, acara hip hop besar tuh yang ada Snoop Dogg, apa sih, Apin apa gitu namanya. Tuh kalian belum pernah nonton langsung Chris Brown? Belum. Sama sekali. Di Amerika juga belum. Belum. Oke. Tapi memang temen gue ada yang tinggal lama di luar urusan musik juga walaupun mungkin indie ya. Dia bilang karena Chris mukulin Rihanna itu, media juga ada peraturan tidak tertulis dia jangan terlalu di blow up lagi. Iya, pasti sih. Iya, makanya kayak acara-acara Kayak blacklist iya gitu. Jimmy Kimmel apa dia udah nggak diundang. Iya, iya, iya. Itu berpengaruh juga sama jobnya sih. Iyalah masa cowok mukulin cewek gue gitu aja. Tapi bener lah itu impact pasti. Iyalah. Bener-bener. Karirnya dia. Lagu The Way You Move. Apa cerita di balik lagu itu? Ya, sebenarnya kita waktu proses pembuatan The Way You Move kita emang pengen bikin sesuatu yang nggak ambisi gitu rasanya. Jadi santai. Jadi kayak nggak mau membuktikan apapun ke siapapun. Secara musik gitu kita pengen emang yang bisa kita dance tuh, kita bisa chill tuh gitu tanpa kayak ada ornamen atau atribut yang terlalu kompleks gitu. Dan akhirnya terbentuklah The Way You Move, belum ada liriknya nih, baru kayak musiknya dan bagan lagunya yang kayak menurut kita cukup simpel gitu. Dan udah, akhirnya waktu nulis lirik juga kita ya udahlah, kayaknya zaman sekarang juga udah banyak banget lagu-lagu yang kayak mendalam dan puitis dan kayak kayaknya Ngebahas penuh perasaan-perasaan yang berat gitu. Iya, kayak kenapa kita nggak pernah merayakan sesuatu yang simple gitu, sesuatu yang bikin happy aja gitu. Oke. Seperti The Way You Move gitu kan. Bahkan juga bukan happy yang kayak bersyukur banget gitu juga Iya. enggak, kayak ya udah happy yang sehari-hari aja gitu. Iya, kayak nggak rada jarang nih zaman sekarang. Kayak selalu harus ada yang Ekstrim event gitu. besar baru kayak gimana. Nah ini kayak kita juga bisa menyanyikan soal ya sesimpel kayak gue suka ada nih orang gerakannya jogetnya asik. Gue suka nih Nggak orang pernah jogetnya asik. jarang kayaknya dibikin dirayakan gitu. Jadi kayak ini sebenarnya celebrating simple things juga gitu. Oke. Syutingnya di Sudirman ya? Salah satunya Satunya yang outdoor, iya. yang indoor tuh di Ceger. Ceger. Studio. Jadi ada di studio sama ada scene outdoornya juga. Oke. Itu izin dong pasti. Oh iya, Di tentunya. Sudirman. Iya kan? Kalau enggak kan kalian ngeblok itu kan? Trotoar. Trotoar sih iya. Segi trotoar yang sebelah kiri, tapi nggak terlalu Tapi nggak besar ramai Blok juga sih banget sebenarnya. karena udah pagi. udah dini hari juga kita. Jadi udah sepi emang. sepi. Oh malam kan? Iya. Itu tuh kayak mulai di situ jam 12 12 kayaknya ya. deh. Jadi udah nggak Nggak ada orang yang jalan-jalan juga. Makanya pada kayak kok bisa sepi gitu, kayak oh iya dong dini hari, nggak mungkin pas lagi jam macet. Ini Car Free Day tapi mendung gitu. Gak ada mobil lewat. Gelap banget. Iya gue lihat nggak ada mobil lewat loh itu. Ada. Ada tapi dikit. Ada ya, oke. Dikit banget. Oke. Gimana Bill? Masuk ke pertanyaan? Ya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan dari followers kita, kalian kayak di konten Drink Champ suka nonton nggak? Apa tuh? Belum lagi. Hah? Konten Drink Champ ada konten hip hop di luar. Oh, oke. Tuh lu suruh Oh pilih kalau nggak ini minum gitu ya? Suruh pilih. Iya. Oh. Cuman ini nggak ada minumnya. Ya. Iya. Bill beliin Bill. dari Gamal dulu. Eminem atau Jay-Z? Wow. Wow. Ih, Emang ini bisa dipilih ya? Bisa. Seru kan? Atau kalau nggak mau milih hukumannya apa gitu ya malah? Kalau nggak ada minuman. Bill beliin Bill. Singleton. Wah berat. Mungkin Eminem kali ya. Just for the sake bahwa dia kayak menghancurkan Stigma ini. stigma yang selama ini tercipta gitu bahwa kayak Kulit putih. ya Oke. Santika. Biggie apa Tupac? Sejujurnya tapi aku nggak terlalu di masa dengerin mereka berdua lagi. sama. Oke. Beyonce, Rihanna? Beyonce. Iya sih. Iya sih. Walaupun Rihanna juga karakternya sangat kuat banget dan ada banget lagi beberapa sisi-sisi yang menurut gue
dia lebih tanda kutip unggul ya gitu. Cuma kayak secara keseluruhan masih Beyonce sih kalau gue. Masih Beyonce iyalah. Dengan rekor Grammy terbanyak, bener kan? Wow, gila ya. Ada orang dalam kayaknya sih. Tapi kan Jay-Z aja marah, kok nggak pernah menang album of the year gitu. Oh iya. Berarti nggak terlalu orang dalam banget. Nggak terlalu orang Berarti dalam. nggak Masih ya? lebih dalam Benar, punya benar. Taylor Swift. Iya benar. Lu lokal nih. Band. Waduh. Dewa atau Silon Seven? Ih, Wow. Kalau di Drink Champ nggak bisa jawab karena nggak enak, mereka minum juga tuh. Gue bisa jawab nih, gue nggak enak kenal dua-duanya. Oh. Tapi bisa nih pasti. tunggu ya. Tunggu ya. Ih, susah banget ya. Susah banget ya. Karena kalau buat gue di atas kata sedikit harusnya Dewa dengan legasinya dia tuh. Iya. Cuman nih lo sampai bingung gue berarti tight nih. Soalnya kayaknya yang agak lebih aku dengerin di masa aku grow up tuh justru Sheila. Iya. Musik-musiknya tuh agak lebih ke anak sekolah gitu. Nah, makanya gue pilih itu biar lu bingung. Iya. Siapa? Pilihan jatuh kepada? Aku. Aduh, gimana dong guys? Udah gak apa-apa. Mereka akan mengerti kok. Kayaknya ya Dewa deh, masih sih. Masih ya? Still ya? Untuk dari segi lagu-lagu karya-karya mereka emang Timeless. segila itu sih. Segila itu. Oke. Musically dan apa melodi dan liriknya. Ahmad Dhani gila sih. Nah, serem Iya, sih. iya. Dia next level lah ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan? Ada tiga. Dari followersnya Local Fest nih. Baca aja. Ada rencana showcase kah tahun ini? Please banget harus ada. Nanya abis itu maksa. Maksa itu perintah ya. Ada nggak rencana showcase guys? Tahun ini. Mau banget. Beneran. Udah dari berapa tahun lalu juga udah mau banget, cuman kayak semoga album keempat bisa terrealisasikan. Amin. Amin. Please banget kalau ada. Showcase-nya. Yuk dibeli. Ya tiketnya. udah bikin susah loh bikin showcase Iya. loh zaman sekarang. Jadi Yuk udah dibeli tiketnya tanda seru kita udah juga nyuruh perintah. nanti bikin kok nggak beli tiket awas ya. Tagih aja tagih tuh. Lagi next. Siapa yang inisiasiin buat kumpul lagi habis vakum? Ada nggak yang kayaknya this is the right time gitu? Sebenarnya waktu itu awalnya kita akhirnya ngobrol lagi, kan itu pas pandemi, terus kita vakum segala macam. Kita kembali untuk mulai ngobrol-ngobrol dan apa namanya ngebahas ke comeback tuh awalnya justru bukan comeback dulu. Jadi memang kebetulan kontrak kita sama Sony Music waktu itu juga udah selesai. Oke. Jadi akhirnya kita ngebahas itu pertama kayak tentang legal, ngurusnya gini-gini segala macam. Baru akhirnya secara organically juga ngobrol tentang GHC tuh udah beberapa tahun loh ini kita vakum. Nanti kalau kita comeback, kita mau sendiri atau kita mau sama label mana gitu-gitu. Jadi since kita mulai ngobrolin itu baru akhirnya juga tercetus yaudah kemanapun nanti GHC apa kita mau mulai untuk workshop dulu ya. Jadi kayak kita Kan udah 3 tahun nih gitu. 3 tahun terus Ya udah lama. 2 album terakhirnya GHC sebelum vakum tuh kita bersyukur kita bisa dipergiin sama Sony tuh ke Swedia. Oh tahu gue pernah baca beritanya ya. Apa namanya workshop songwriting dan juga rekaman. Nah jadi waktu pas kita comeback kita juga agak oke ini berarti kan sekarang nggak ada nih yang pergiin kita ke Swedia kan. Kalau kita di sini kita mau sama siapa ya? Mulai kita juga list down nama-nama music producer yang kita kenal dan kita pernah ajak kerjasama atau kita penasaran untuk ajak kerjasama buat GHC gitu. Jadi itu benar-benar via suara ya, kita via telepon gitu kan. Iya. Lagi teleponan Terus akhirnya bertiga, mulai group call. akhir-akhir 2022 mulai workshop tuh. Pertengahan nggak sih? Itu kita teleponan pertengahan ya. Tapi workshop Workshop pertama kali Mungkin quarter akhir lah, quarter akhir 2022 kita mulai workshop. mulai ketemuan dan workshop dan mulai ketemuan dengan tim yang baru juga, label baru juga gitu. Oke. Begitu ceritanya guys. Satu lagi. Terakhir itu berarti ya. Tips nyanyi sambil joget tapi nggak ngos-ngosan. Kalau ada yang punya link YouTube-nya juga share ke kita. Saya juga nggak tahu lagi. Jujur sebenarnya tapi kalau sambil nyanyi nih menurut gue ya. Kalau sambil nyanyi tuh justru nggak ngos-ngosan karena kita kayak ada waktu yang emang kita harus ngambil napas. Kayak karena kan nyanyi ya. Jadi kayak ada Jadi jeda-jeda yang nggak ada gitunya tuh. nah tapi Terus kalau setelahnya diem ya. kalau ada momen diem nah itu baru ngos-ngosan tuh
Atau biasanya kalau tiba-tiba mesti ke bagian bridge yang agak tenang, Slow, yang nyanyi bener-bener. banget, nah tuh lumayan ngos-ngosan. Cuma mungkin kayaknya harusnya olahraga ya. Olahraga ngaruh banget sih ke badan itu. Olahraga nggak kalian? Enggak lagi. Karena kalau kakak Sleng kan dia vegan, terus wah gila tuh untuk biar di umur dia yang udah 50 something tuh Tetap tetap fit bisa gitu ya. jingkrak-jingkrakan di stage dan works gitu loh. Iya. Tapi emang badan sih harus. Emang harus Iya sih. kayak aku udah Nafasnya panjang. Olahraga. Iya. 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 Cantika olahraga sih kok Tika. Iya, tapi juga belakangan lagi agak jarang sih, cuma suka olahraga. Iya. Belakang lagi jarang. Enggak mau? Kalau gue pernah. Gue juga pernah sih Pak kalau itu jawabannya. Dulu ekskul di sekolah juga. Iya di sekolah ya Olahraga. pernah. Tiap minggu Iya. pasti ada ya kalau di sekolah ya. bener. Jam olahraga sama ekskul. Heeh. Gue sebenarnya lumayan rutin dulu nge-gym, cuman pas zaman pandemi tuh agak ngeselin tuh. Iya. Karena kayak gymnya buka. Karena gue bayar mulu kan, gue nggak berhentiin tuh. Jadi gym buka, gue pas lagi rajin-rajin mulai kan malas ya mulainya lagi tuh kan rada malas ketika udah kayak lumayan rajin tiba-tiba ditutup lagi karena angka naik lagi. Oke. Terus ya bentar udah malas-malas buka lagi kan kayak dipermainkan ya. Akhirnya ada satu momen gue kayak berhentiin dulu deh ininya langganannya gitu. Kayaknya gue Sambil adalah push up di rumah kan? Berhenti dulu deh. enggak itu beneran gitu gue. Tapi kan lu udah beli malah tuh barbel ya. Iya, ceritanya kayak beli alat buat kayak biar kayak Di rumah aja workout bisa. from home. Wacana Dua guys. kali lah ya, malah sekali 2 kali pernah lah ya. Tapi better lari apa sepeda sih karena endurance kan. Benar. Ya kalau Iya. itu kan Ya, lebih ke body weight ya. betul. Kayak kalau tipsnya harusnya Kalau yang olahraga berguna Olahraga. untuk sambil Iya. dance ya. Nah. Betul. Terakhir nih harapan kalian di album terakhir ini apa buat dia aja setelah kalian comeback? Satu-satu. Wah. Gue dulu. Oh. Kamu dulu. Bebas. Kayaknya seperti kayak konsep The Way You Move sebenarnya kalau gue sendiri gue sih cuma bersyukur aja bisa punya kesempatan untuk ya menelurkan karya-karya baru. Jadi kayak sebenarnya album keempat ini gue lebih celebrating perjalanan karir GAC sih. Jadi gue nggak ada kayak goals tertentu yang gue pengen capai. Gue pengen ya santai dan chill dan ya tanpa ambisi. Udah umur segini juga kayaknya nggak ada ambisi yang terlalu gimana kalau gue ya itu sih. Jadi album keempat sebenarnya lebih ke perayaan aja, nggak ada Celebrating ya. ya celebrating the fun of the The journey. journey that we've been karena panjang juga ternyata ya Iya nggak kalau berasa sih, direnungkan. ternyata Nah. udah mau. Jadi terima kasih yang selalu udah support GAC Asik. dan mendengarkan karya-karya kami. Cantika sekarang. Harapannya apa ya? Sebenarnya kan karena ini kita juga yang lagu beneran udah jadi dan rilis kan baru 3 kan. Jadi mungkin masih ada sekitar 5 mungkin atau sampai 7 lagu yang kita juga belum tahu hasilnya seperti apa. Bahkan ini yang sekarang kita punya di bank kita aja juga kita nggak tahu ini yang kepake apa enggak gitu kan. Iya. Jadi beneran gue juga masih clueless kayak ini harapan album ini apa, tapi mudah-mudahan kita bisa apa ya menelurkan karya-karya yang mewakili perasaan-perasaan yang underrated atau jarang dibahas. Iya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa jadi warna yang bikin musik Indonesia fresh gitu. Kita juga nggak pernah ada ambisi kita harus go internasional atau memenangkan awards ini itu, tapi as simple as kita bisa kasih warna yang fresh aja tuh udah sangat bersyukur banget sih. Dan 3 lagu GAC yang kemarin kita udah rilis, puji Tuhan, terutama lagu baru gitu pas kita comeback, banyak orang yang juga punya respon seperti itu Kalian udah seneng happy. banget sih. Iya. Happy, Mudah-mudahan oke. albumnya juga bisa bikin kayak gitu lagi. Bagus. Bisa memberi dampak ini ya, bahagia ya. Audrey gimana terakhir? Sama yang udah mereka bilang, sama harapannya semoga album ini bisa ada showcase sih bener. Oh iya, aduh, amin itu ya. tadi tuh request Itu dari sih. followers tuh. Semoga. Di tahun Amin. ini ya. Iya. Di tahun ini. Amin. Bener, harus beli itu udah Iya, bikin showcase ntar. tadi kan dia bilang please bikin yuk, tanda seru kita yuk dibeli tiketnya kalau kita bikin. Oke, mantap. Pokoknya thank you banget nih. Terima GAC kasih. udah main ke Local Fest. Gue doainnya simple. Semoga kalian bisa manggung di Grammy beneran. Iya dong. Doanya nggak simpel sih itu doanya. Apa-apa. Buat gue simpel sih. Ya pokoknya mimpi kan gak ada yang nggak mungkin. Bener. Karena Betul. Kalian masih muda, passionate banget. Kalian udah pernah walaupun baru klipnya di situ
Kenapa enggak? Aduh, we Bisa never know manggung. ya. Iya, 5 tahun lagi. Jadi gue doain kalian sukses terus. Amin, Terima amin, kasih. terima Dan kasih. terus bisa berkarya, sehat terus biar bisa jingkrak-jingkrakan Iya, aduh, di amin. stage lebih sabi lagi. Oke guys, gue Rico Lubis. Gace. Kang Yece. Peace out.